Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat dan kesempatan yang mulia ini, menjalankan salah satu kewajiban kita, menjalankan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua termasuk daripada umat-umat Nabi Muhammad dan termasuk umat-umat yang diakui oleh Nabi Muhammad, dan ujung daripada itu semua, semoga kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan khutbah ini, khatib berwasiat khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mengerjakan segala apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, siapakah orang yang menang itu? Bagi pedagang, ia akan menjawab yang menang adalah dia yang memperoleh keuntungan yang besar dengan modal yang sekecil-kecilnya. Bagi seorang petani, yang menang adalah dia yang menghasilkan panen yang banyak melimpah ruah, selamat dari hama. Bagi seorang akademisi intelektual, orang yang menang adalah dia yang mampu menemukan, menciptakan, atau membuat karya, tulisan, ataupun penelitian ilmiah. Bagi seorang politikus, orang yang menang adalah yang berhasil dipilih oleh orang yang banyak. Sebenarnya, siapakah orang yang menang menurut Al-Quran? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang takut kepada Allah dan meneladani apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dialah yang memperoleh kemenangan yang besar. Hari ini kita terlalu banyak mengikuti perkataan orang lain, sehingga sebenarnya kita menang dalam pandangan Allah, tapi kita sedang dipojokkan oleh orang banyak. Kamu adalah orang yang gagal, kamu adalah orang yang kalah, kamu tidak berhasil memiliki kendaraan yang mewah, kamu tidak mampu mendirikan istana yang megah, kamu adalah orang yang kalah, padahal engkau orang yang menang, saudaraku. Engkau menang karena engkau tidak menyuapkan makanan riba kepada anak istrimu. Engkau menang karena engkau terbebas dari hutang piutang. Dari pandangan manusia engkau kalah, namun dari pandangan Allah engkau sudah memperoleh faqad faza fawzan 'azima. Hari ini kemenangan dan kebenaran tidak lagi dilihat dari siapa yang mengucapkannya, bagaimana esensinya, namun kebenaran dilihat dari seberapa banyak orang mengucapkan dan mengatakannya. Raja Persia Kisra dan Raja Romawi Heraklius dengan piring-piring emas, cincin-cincin emas, gelang-gelang emas, istana yang megah, harta yang berlimpah, kendaraan yang mewah, kekuasaan yang luas,
Mereka adalah orang yang menang dalam pandangan manusia. Tapi Nun, di Jazirah Arab ada seorang hamba sederhana yang tertidur di bawah tiang yang disebut Utswanatus Syarir, tiang tempat tidur Nabi. Karena memang setelah Nabi selesai iktikaf, disitulah di bawah tiang itulah Nabi suka tertidur, hanya beralaskan pelepah kurma yang dianyam. Kalahkah dia? Ya, dia orang yang kalah bagi orang materialis, orang yang menilai manusia hanya dengan harta, hanya dengan tahta dan kuasanya saja. Di zaman materialis, orang lebih dulu menilai merek alas kakimu dibanding isi kepalamu. Oleh sebab itu, banyak orang-orang dipandang kalah dalam kehidupan, tapi sebenarnya ia menang dalam pandangan Allah. Karena kau pandai bersilat lidah, karena kau pandai menipu orang, karena kau pandai mengatakan hak menjadi batil, batil menjadi hak, lalu engkau dikatakan sebagai manusia yang berhasil, penguasa yang sukses, hebat, semua orang memujamu. Tapi engkau sedang hina di hadapan Allah, karena ternyata beberapa orang yang engkau aniaya dan terzolimi. Bila tolak ukur kemenangan itu dilihat dari harta, bukankah ada seorang pria yang memiliki harta yang berlimpah, sampai-sampai apabila orang menggali tanah menemukan sekeping dua keping emas, orang itu berkata bahwa ini adalah harta miliknya. Dia adalah Qarun, manusia yang menang dalam pandangan manusia, namun kalah dalam pandangan Allah. Harta yang banyak berakhir dengan kehinaan. Bila tolak ukur kemenangan adalah tahta, bukankah ada seorang pria yang memiliki tahta kekuasaan yang begitu tinggi? Tahta tertinggi saat ini hanyalah menjadi presiden, gubernur, bupati, kepala desa, manajer, jenderal. Namun pria itu berkata, "Ana Rabbukumul A'la." Akulah Tuhan kalian. Pria itu berkata, "Arabbun ghairi?" Adakah Tuhan selain aku? Tahta yang dia miliki adalah Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Lalu kemanakah dia? Tahta yang luas, tahta yang tinggi tidak mampu menyelamatkannya dari azab Allah. Allah abadikan namanya dalam Al-Quran sebagai hamba yang hina. Hamba yang hina itu bernama Fir'aun. Bila kemenangan dilihat dari kecerdasan dan kepintarannya, bukankah dulu ada seorang hamba yang cerdas, pintar, luar biasa, namun kecerdasannya dia gunakan untuk menjilat penguasa, dia gunakan untuk membenarkan kesalahan dan menyalahkan kebenaran. Dia gunakan kepintarannya untuk membela penguasa, mencari pembenaran dalam kesalahan. Dia lebih memilih menjadi singa yang kenyang dalam kebun binatang. Dia memilih menjadi singa yang dipuji karena bermain sirkus, dibanding menjadi singa yang menjadi raja di tengah hutan, mengaum dengan keras, mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, walaupun harus lapar di tengah-tengah hutan. Allah hinakan dia, Allah abadikan namanya ke dalam orang-orang yang kalah dalam pandangan Allah. Siapakah dia? Dia adalah Haman. Kita langkahkan kaki pagi, kita langkahkan kaki pagi tadi sholat subuh berjamaah.
menjalankan dengan melangkahkan kaki bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Niatkan dalam hati, ya Allah, aku langkahkan kakiku untuk mencari nafkah yang halal untuk keluargaku. Orang lain melihat sinis, mencibir, tapi tenanglah saudaraku, engkau teguh menjaga prinsip-prinsip agama Allah. Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Mungkin engkau orang yang kalah dalam pandangan manusia, namun engkau orang yang menang dalam pandangan Allah. Anak-anak muda yang terus teguh istiqamah dalam sarungnya, dengan baju kokonya, kopiahnya, di saat anak muda lain sibuk chatting, browsing game online, tapi kalian gunakan masa muda kalian untuk duduk di majelis ilmu, memikirkan bagaimana dakwah ini tetap hidup, memikirkan bagaimana masjid tetap ramai. Mungkin kalian akan dicap norak, kuper, kudet, kurang gaul, tapi tenanglah kawan, mungkin kalian adalah orang yang kalah dalam pandangan manusia, tapi engkau adalah orang yang menang dalam pandangan Allah. Semoga kita semua dijadikan Allah sebagai orang yang menang dalam pandangan manusia dan pandangan Allah. Allah berikan kita harta, dan dengan harta itu kita bantu fakir miskin, kita bantu pembangunan masjid, kita bantu pembangunan panti jompo, panti yatim. Allah berikan kita kuasa, dan dengan kuasa itu kita buat peraturan yang berpihak pada Islam, berpihak pada kemaslahatan orang banyak, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu saja. Allah berikan kita ilmu, dan dengan ilmu itu kita gunakan untuk membela kebenaran, membela agama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.